Halo rekan-rekan mahasiswa, selamat berjumpa kembali dengan saya Reni Dianasari. Kali ini kita bertemu dalam mata kuliah Sosiologi Komunikasi bagian ke-12 yaitu Paradigma Keilmuan dan Teori Komunikasi bagian kedua. Mari kita awali pembahasan pertama kita dengan teori dan model komunikasi antar pribadi. Pribadi merupakan sesuatu yang unik dan biasanya berbeda antara individu satu dengan yang lain. Dalam teori diri dan orang lain, kita akan mengenal beberapa pembahasan. Yang pertama yaitu self perception, di mana bagaimana seseorang mengenal dirinya. Biasanya ini terkait dengan karakteristik dari orang tersebut. Yang kedua ada self awareness. Di sini kita melihat bagaimana diri kita mengenal diri kita ini, tapi dari biasanya identitas yang membedakan orang satu dengan orang yang lain. Dan yang terakhir self disclosure, di mana seseorang itu berbeda dalam mengatur keterbukaan dirinya, apa yang ingin dia tonjolkan kepada orang lain dan mana yang dia cenderung ingin menutupi dari orang lain agar nyaman membangun hubungan antara satu dengan yang lain. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai teori hubungan antar pribadi, di mana teori-teori di sini memfokuskan pada pembahasan mengenai pengembangan, pemeliharaan, dan tahap mengakhiri pada hubungan antar pribadi. Teori yang pertama adalah self-disclosure, sebagaimana sudah dibahas di slide yang sebelum ini. Teori ini membahas mengenai bagaimana seseorang melakukan pembukaan diri di tahap membangun hubungan antar pribadi dengan tujuan biasanya untuk mencapai hubungan yang lebih akrab antara orang satu dengan orang yang lain. Yang kedua ada social penetration. Model ini juga melibatkan self-disclosure dalam tahap pengembangan hubungan, di mana penetrasi sosial merupakan proses yang bertahap. Biasanya dari proses komunikasi antara satu orang dan orang yang lain, diawali dari mulai basa-basi, apabila belum akrab, terus membahas satu topik yang mungkin disukai antar individu. Lalu hal ini makin meningkat seiring dengan tingkat keakraban antara orang satu dengan orang yang lain. Masih terkait dengan social penetration, Alman dan Taylor menggunakan analogi bawang merah untuk menjelaskan bagaimana seseorang itu mengupas lapisan-lapisan informasi ketika mereka sedang berinteraksi. Jadi informasinya itu bisa semakin dalam gitu ya ketika seseorang itu makin merasa nyaman ketika membangun hubungan antar pribadi dengan seseorang. Selanjutnya ada proses view, di mana teori ini menganggap bahwa kualitas hubungan itu bisa diperkirakan menggunakan atribut masing-masing dari individu untuk mengungkapkan sesuatu. Sebagai contoh kayak misalnya kode-kode lah dari orang terdekat. Misalnya ada seorang ibu dan anaknya itu sudah paham betul kalau misalnya ibunya melotot itu maksudnya apa sih gitu. Jadi ada atribut yang disampaikan karena sebuah kedekatan yang memang sudah dibangun, sehingga hubungan antar seseorang itu memiliki atribut tertentu yang bisa dipahami gitu maknanya oleh kedua belah pihak. Yang terakhir ada teori social exchange, di mana teori ini sangat mempertimbangkan ganjaran atau untung rugi dari sebuah hubungan. Gambarannya, apabila dalam hubungan antar pribadi seseorang tersebut mendapatkan keuntungan, mungkin dia akan bertahan dalam hubungan tersebut. Namun sebaliknya, ketika kerugian yang lebih banyak didapatkan dari hubungan tersebut, maka seseorang akan mempertimbangkan dia akan tetap ingin di dalam hubungan tersebut atau tidak. Pembahasan selanjutnya terkait teori dan model komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok merupakan sekumpulan orang-orang yang biasanya jumlahnya itu 2-15 orang yang memiliki hubungan intensif antara satu orang dengan orang yang lainnya. Biasanya sebuah kelompok itu memiliki
tujuan yang sama. Jadi si kelompok itu sendiri punya satu tujuan dan masing-masing anggota yang ada di dalamnya juga biasanya memiliki tujuan tertentu. Kelompok memberi identitas terhadap individu, melakukan pertukaran fungsi dengan individu lain dalam kelompok. Misalnya nih, kalau dalam satu kelompok penyuka boy band atau grup band K-pop gitu ya, mereka punya tujuan yang sama, lalu juga setiap individu yang ada dalam kelompok tersebut biasanya punya kontribusi nih. Si A itu misalnya lebih update tentang perkembangan musiknya, lalu yang satu itu terkait dengan gosip atau anggota yang lain mungkin lebih juga memperhatikan terkait dengan fashion, sehingga mereka itu ada pertukaran-pertukaran informasi walaupun tetap dengan tujuan yang sama. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai karakteristik komunikasi kelompok. Yang pertama ada norma. Norma merupakan kesepakatan atau perjanjian tentang bagaimana orang-orang dalam suatu kelompok itu bisa berhubungan atau berperilaku. Biasanya orang juga mengenal norma ini itu ada hubungannya sama hukum atau aturan yang mengatur apa sih yang boleh dan yang pantas dilakukan ataupun tidak pantas dilakukan oleh masing-masing anggota kelompok. Ada 3 kategori norma kelompok, yaitu norma sosial, prosedural, dan tugas. Norma sosial biasanya mengatur hubungan antar para anggota kelompok. Kalau norma prosedural biasanya mengatur bagaimana kelompok harus beroperasi, harus misalnya mengambil keputusan atau misalnya sistemnya gimana nih, mau suara terbanyak atau musyawarah atau gimana. Lalu yang terakhir ada norma tugas, biasanya kaitannya tentang bagaimana suatu pekerjaan harus dilakukan dalam kelompok tersebut. Selanjutnya ada peran. Peran merupakan uh, kedudukan atau status seseorang dalam sebuah kelompok. Biasanya ini terkait dengan hak dan kewajiban atau kedudukan seseorang dalam menjalankan satu peran dalam kelompok. Peran dibagi jadi 3, ada peran aktif, peran partisipatif, dan peran pasif. Peran aktif biasanya peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukan dalam kelompok sebagai aktivis kelompok seperti pengurus, pejabat, dan sebagainya. Yang kedua, ada peran partisipatif di mana peran yang diberikan oleh anggota kelompok pada umumnya kepada kelompoknya. Partisipasi anggota macam ini akan memberi sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri. Yang ketiga, ada peran pasif. Di sini anggota kelompok bersifat pasif, di mana anggota kelompok menahan diri agar memberi kesempatan dan kepada fungsi lain dalam kelompok agar dapat berjalan dengan baik. Terdapat beberapa fungsi dalam komunikasi kelompok. Yang pertama sudah pasti dalam kelompok itu kita menjalin hubungan sosial antara anggota satu dengan yang lain, sehingga dari kelompok itu kita juga bisa belajar untuk lebih mampu berkomunikasi dan beradaptasi di lingkungan sosial. Yang kedua, ada fungsi pendidikan. Di dalam kelompok sudah pasti antar satu anggota itu akan bertukar pengetahuan sehingga diharapkan kualitas diri dari seseorang itu bisa meningkat ketika memilih kelompok yang dapat bertukar pengetahuan antar satu dengan anggota lainnya. Di dalam kelompok pula kita belajar untuk mengembangkan kemampuan komunikasi persuasif antar satu anggota dan anggota lain, biasanya juga saling mempersuasi ya untuk tujuan-tujuan tertentu gitu. Jadi sehingga dalam komunikasi kelompok kita juga belajar untuk mempersuasi. Fungsi kelompok yang lain juga sebagai problem solving, kita biasanya juga meminta pendapat, masukan gitu ya ketika menghadapi satu masalah, sehingga diharapkan kelompok tersebut bisa menjalankan atau menjadi fungsi problem solving terhadap masalah yang dimiliki oleh salah satu atau beberapa anggota kelompok. Yang terakhir, ada kelompok terapi. Ini model kelompoknya agak sedikit beda teman-teman. Biasanya mungkin gampangnya dengan contoh kali ya. Terapi di sini biasanya tujuannya itu untuk
misalnya apa ya, kelompok yang ingin bebas dari kecanduan narkoba gitu ya. Jadi antara satu anggota dengan anggota yang lain itu bisa saling support gitu untuk menyelesaikan atau keluar dari masalah tersebut. Pembahasan selanjutnya adalah tipe kelompok. Yang pertama ada kelompok belajar. Biasanya kecenderungannya dalam kelompok ini tuh uh, anggota-anggotanya itu sama-sama mendalami suatu hal atau mempelajari satu hal, misalnya kelompok yang gemar sepak bola gitu, kelompok yang ingin belajar bela diri, atau juga misalnya kayak kelompok belajar gitu di sekolah atau di kampus, bisa seperti itu. Selanjutnya ada kelompok pertumbuhan, biasanya ini terkait dengan masalah pribadi yang dihadapi para anggotanya seperti kelompok bimbingan psikologi, kelompok terapi, kelompok bimbingan perkawinan yang biasanya terkait dengan pertumbuhan dalam diri masing-masing, biasa terkait masalah pribadi lah intinya. Lalu yang terakhir ada kelompok pemecahan masalah. Ini biasanya kelompok ini terbentuk karena ingin memecahkan masalah dari anggotanya, baik itu masalah pribadi atau masalah tertentu gitu ya. Jadi harapannya dengan kelompok ini bisa membantu untuk menyelesaikan masalah dari anggota kelompoknya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai teori dan model komunikasi organisasi. Organisasi adalah suatu kumpulan atau sistem individual yang berstruktur atau berhierarki serta memiliki sistem pembagian tugas untuk mencapai tujuan tertentu. Biasanya organisasi itu memiliki sebuah struktur, baik itu formal maupun informal. Sebetulnya organisasi ini hampir memiliki karakter yang sama dengan kelompok gitu ya yang kita pelajari sebelumnya. Hanya saja memang anggotanya pasti cenderung lebih banyak dan memiliki struktur yang lebih kompleks gitu dibandingkan kelompok. Mungkin teman-teman tahu ya, dalam organisasi itu biasanya ada struktur ketua atau misal wakil, dibagi-bagi terdiri dari berbagai divisi, lalu misalnya ada pembagian anggota dan lain sebagainya. Oleh karena itu tadi dibilang organisasi itu biasanya lebih uh, kompleks gitu ya. Apalagi biasanya ada norma juga yang mengikat yang lebih formal di dalam sebuah organisasi. Terdapat 4 fungsi komunikasi dalam organisasi. Yang pertama ada fungsi informatif. Jadi dalam satu organisasi ini seluruh anggotanya itu berhak untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak, lebih jelas, tepat waktu dan lain sebagainya untuk kebutuhan mereka menjalankan fungsi dan peran dalam organisasi tersebut. Misalnya, kalau ada karyawan di sebuah organisasi, dia itu harus jelas tuh untuk mendapatkan informasi terkait dengan perintah pekerjaan atau informasi tentang karyawan misalnya terkait dengan jaminan sosial, jaminan kesehatan, izin cuti dan lain sebagainya. Yang kedua terkait fungsi regulatif. Kalau fungsi regulatif ini biasanya terkait tentang peraturan-peraturan dalam satu organisasi. Misalnya aturan bagaimana apa ya yang bersifat struktural, misalnya bagaimana alur alur perintah antara atasan dan bawahan, lalu juga bagaimana uh, alur untuk memperoleh instruksi. Jadi intinya aturan-aturan yang mengikat supaya sistem atau komunikasi yang berjalan di organisasi tersebut dapat berjalan dengan baik. Yang ketiga ada fungsi persuasif. Fungsi persuasif ini mengatur terkait dengan kekuasaan, kewenangan, karena biasanya kan kalau yang namanya walaupun dia misalnya memberi atasan gitu ya, walaupun seseorang ini sebagai atasan di sebuah organisasi dan ingin memberikan instruksi kepada bawahan, ada baiknya memang fungsi persuasif ini bisa digunakan agar pekerjaan yang dilakukan itu bisa lebih menyenangkan, semua fungsi bisa berjalan dengan baik, dan juga uh,
antar pihak-pihak di dalam perusahaan, baik itu dari level tinggi, sedang atau rendah, itu memiliki kepedulian yang lebih untuk ingin bersama-sama mencapai tujuan organisasi. Yang keempat, ada fungsi integratif, di mana fungsi ini terkait dengan saluran yang diberikan oleh organisasi agar memungkinkan karyawannya dapat melaksanakan tugas dan pekerjaan dengan lebih baik lagi. Jadi ini terkait dengan saluran komunikasi, teman-teman. Biasanya di organisasi itu dibuat nih saluran komunikasi baik secara formal maupun informal. Bisa lewat email atau misalnya newsletter, buletin, ataupun saluran komunikasi lain agar informasi terkait pekerjaan atau yang mendukung pekerjaan dapat tersalurkan dengan baik. Dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam organisasi dibutuhkan pendekatan human relations, di mana pendekatan ini memang mengutamakan manusianya gitu ya, jadi hubungan antar manusianya dibandingkan dengan hal lain. Tentunya dalam organisasi pasti punya tujuan, terikat dengan masalah pekerjaan, capaian, dan lain sebagainya. Tapi pendekatan human relation ini ingin menekankan bahwa sisi humanisnya itu tetap penting untuk diperhatikan, walaupun organisasi ini pasti punya tujuan tertentu yang memang harus menggerakkan seluruh anggota organisasinya. Terkait dengan pendekatan human relation ada beberapa poin penting, saya akan coba paparkan satu persatu. Yang pertama, produktivitas ditentukan oleh norma sosial bukan faktor psikologis. Jadi tetap kita melihat norma sosial yang berlaku itu seperti apa sih. Lalu yang kedua, seluruh imbalan bersifat non-ekonomi sangat penting memotivasi karyawan. Jadi sebenarnya tuh karyawan tuh bukan cuman harus melulu gajinya cukup gitu ya, tapi juga harus dipenuhi dari imbalan-imbalan, mungkin dia dikasih reward pujian atau misalnya cara pendekatan persuasif yang baik dan lain sebagainya. Reaksi karyawan terhadap persoalan lebih sebagai kelompok bukan individu. Jadi kalau kita melihat sebuah masalah di lingkungan kerja gitu ya, kita melihat dari kelompok besarnya gimana sih yang tepat atau cara reaksi yang paling tepat untuk menanggapi situasi seperti itu. Lalu hal penting lainnya, kepemimpinan memegang peranan penting dan mencakup aspek formal dan informal. Jadi namanya sebuah organisasi, leadership itu penting banget untuk menggerakkan keseluruhan, dan peran leadership ini memang sangat dibutuhkan karena kadang uh, si leadernya ini dia bisa tahu gitu ya kapan dia memerankan fungsi yang formal gitu ya, menekankan faktor formalnya lebih dulu atau faktor informalnya lebih dulu, itu dia yang melihat situasi dan kondisinya. Komunikasi adalah penting dalam pembuatan keputusan. Pasti komunikasi di organisasi ini merupakan dasar untuk bisa menjalankan fungsi dan untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi walaupun keputusan memang dibuat oleh sebagian besar orang di perusahaan atau di organisasi, namun penting untuk mengkomunikasikan hal-hal terkait keputusan tersebut agar bisa mendatangkan keputusan yang baik untuk keseluruhan organisasi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai teori efek komunikasi massa. Teori yang pertama adalah teori stimulus respon. Teori ini menjelaskan bahwa efek pesan media berkaitan dengan reaksi halayak. Jadi ketika konten yang diberikan melalui media massa atau pemberitaan lewat media massa itu disampaikan kepada halayak, maka media akan berharap respon yang sesuai dari pemberitaan yang diberikan. Teori ini memang sejalan dengan teori jarum hipodermik ya. Teori jarum hipodermik ini menyatakan bahwa berita yang disuntikan ke media massa itu diharapkan memberikan efek yang sesuai dengan yang diinginkan oleh si media massa sebagai pengirim pesan. Oleh karena itu ini sangat terkait ya dengan teori stimulus respon.
Selanjutnya ada komunikasi dua tahap atau two-step flow communication. Ini uh, juga mengkritisi dari stimulus respon sebelumnya. Kalau misalnya yang sebelumnya itu membahas bagaimana media langsung memberikan pesannya kepada halayak, lalu halayak memberikan respon, yang ini agak sedikit beda. Seringkali masyarakat itu bersifat pasif gitu ya. Jadi media itu bisa memberikan informasi kepada opinion leader. Jadi opinion leader itu orang-orang yang berpengaruh di masyarakat, sehingga opinion leader ini bisa membagikan informasi dari media tersebut kepada masyarakat luas gitu ya. Itu two step flow communication. Selanjutnya ada teori difusi inovasi. Teori ini membahas terkait dengan perkembangan masyarakat terhadap perubahan sosial dan teknologi untuk mengganti teknik lama dengan teknik baru. Makanya ini terkait banget sama yang namanya bagaimana inovasi tersebut diterima oleh masyarakat. Ada 5 tahapan proses difusi inovasi. Yang pertama ada pengetahuan. Pengetahuan ini terkait dengan kesadaran individu akan adanya inovasi dan adanya pemahaman tertentu tentang bagaimana inovasi tersebut berfungsi. Yang kedua ada persuasi. Di sini individu memiliki sifat yang menyetujui atau tidak menyetujui terhadap inovasi tersebut. Selanjutnya terkait dengan keputusan, individu terlibat langsung ya dalam menentukan pilihan untuk mengadopsi atau tidak mengadopsi inovasi tersebut. Selanjutnya yang keempat ada pelaksanaan. Individu melaksanakan keputusan itu sesuai dengan pilihan-pilihan yang tadi ditentukan oleh individu tersebut ya. Lalu yang kelima ada konfirmasi. Individu akan mencari pendapat yang menguatkan keputusan yang telah diambilnya. Namun ketika dia memilih keputusan tertentu, itu dapat berubah dari keputusan tersebut. Jadi bisa saja keputusan yang diambil sebelumnya di waktu yang lain itu bisa berubah jika pesan-pesan mengenai inovasi yang diterimanya berlawanan satu dengan lainnya. Yang keempat ada teori agenda setting. Teori ini menekankan kekuatan komunikasi massa ketika media massa menetapkan agenda tertentu dan mampu mempengaruhi perubahan kognitif individu. Jadi teman-teman mungkin tahu ya, media massa itu punya kemampuan yang besar. Jadi ketika media massa ini menginginkan untuk mengagendakan sesuatu gitu ya, dia ingin media ini bisa mengatur gitu apa yang ingin ditonjolkan di masyarakat terkait sebuah isu atau pemberitaan. Yang kelima ada teori dependensi efek komunikasi massa. Teori ini sebetulnya membahas mengenai bagaimana masyarakat modern menjadi tergantung pada media massa sebagai sumber informasi bagi pengetahuan tentang dan orientasi kepada apa yang terjadi dalam masyarakatnya. Jadi ini tuh terkait dengan bagaimana masyarakat itu bergantung sama pemberitaan atau informasi di media massa, walaupun memang ini sangat tergantung dari pengetahuan, lalu tingkat juga kebutuhan masyarakat terkait dengan informasi atau pemberitaan tersebut. Yang keenam ada teori spiral of silence, di mana teori ini menyatakan bahwa media massa membentuk persepsi mengenai pendapat yang dominan dan karenanya mempengaruhi pendapat individu. Biasanya orang-orang yang punya pendapat nggak dominan itu cenderung jadi menutup diri atau cenderung jadi diam atau bisu ya, silence di sini. Dia malas untuk mengungkapkan pendapatnya, terbawa atau tergerus dengan pendapat dominan yang ditampilkan oleh atau yang ditampilkan di media massa. Yang ketujuh ada teori information gap. Teori ini menyatakan bahwa informasi yang terus meningkat mengakibatkan kesenjangan informasi antar kelompok yang mengalami peningkatan pengetahuan dengan kelompok yang ketinggalan informasi. Asumsinya biasanya masyarakat dengan keadaan ekonomi tertentu itu biasanya lebih mudah gitu ya mendapatkan akses informasi dibandingkan dengan yang ekonomi lebih rendah. Jadi ini juga menunjukkan bahwa
bukan hanya pengetahuan akan informasi yang melebar, melainkan juga melebarnya sikap dan perilaku individu terkait dengan perbedaan keadaan uh, yang tadi dijelaskan sebelumnya terhadap penerimaan informasi. Yang kedelapan ada teori uses and gratification. Teori ini menggambarkan proses penerimaan dalam komunikasi massa dan menjelaskan penggunaan media oleh individu. Jadi di sini pembaca atau yang mengkonsumsi media itu berhak untuk mengatur konten atau media mana yang ingin dikonsumsi. Jadi sangat tergantung dari penerimaan masyarakat, audiens atau pembaca. Selanjutnya terkait teori uses and effect, ini lanjutan dari uses and gratification. Jadi ya kalau tadi sebelumnya kan seseorang itu berhak untuk memilih gitu ya media mana yang paling sesuai dan paling memenuhi kebutuhannya. Nah lanjutannya adalah kalau dari media yang sudah dipilih tadi yang sesuai dengan keinginan audiens, maka efek apa sih yang bisa dilihat dari seseorang mengkonsumsi media tersebut? Misalnya ada orang yang gemar menonton serial drama gitu ya kan, film itu termasuk film atau serial itu kan termasuk media komunikasi massa ya. Nah lalu efeknya apa sih? Nah itu kurang lebih yang ingin digambarkan dari uses in effect. Yang ke-10 ada information seeking. Information seeking itu orang cenderung untuk menghindari informasi yang tidak sesuai dengan image reality-nya karena informasi itu bisa aja membahayakan. Itu kan asumsi ya. Jadi kalau informasi yang beredar di media itu jauh dari apa yang dia bayangkan, kemungkinan besar dia akan menghindari informasi tersebut. Yang ke-11 terkait dengan konsumsi sosial media massa. Ini udah dijelaskan ya teman-teman di bab sebelumnya. Nanti kalau teman-teman lupa boleh cek materi sebelumnya. Intinya memang perlu diingat bahwa dalam mengkonstruksi realitas sosial itu dibutuhkan proses yang cukup panjang mulai dari eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Kita harus sadar bahwa manusia itu adalah manusia sesuatu yang unik, berbeda antara satu dengan yang lain gitu ya. Jadi pasti akan ada juga subjektivitas di dalamnya yang tinggi gitu ya. Terkait dengan proses kelahiran konstruksi sosial media massa itu juga melalui beberapa tahapan hingga sampai tahap konfirmasi itu butuh proses. Jadi nanti teman-teman sambil diingat-ingat materi sebelumnya, kalau lupa cek video sebelum ini ya. Nah, yang ke-12 terkait Laswell model, ini harusnya teman-teman udah belajar juga di mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Jadi penting banget kalau di media massa itu kita mempertimbangkan model ini. Kan katanya who says what, in which channel, to whom, with what effect. Jadi siapa, misalnya kalau kita dari lihat faktor who-nya gitu ya, kalau ada informasi di media, siapa sih yang menyampaikan, kredibel atau enggak. Lalu kita juga akan pilih channel yang sesuai gitu kan ya untuk menyampaikan informasi tertentu kepada halayak tertentu. Pasti nantinya juga akan memberikan efek setelah sampai informasinya kepada halayak tersebut. Pembahasan selanjutnya terkait dengan teori pers. Yang pertama, terkait teori otoriter, teori ini menyatakan bahwa pers bisa dimiliki baik secara publik atau perorangan, seperti sekarang ini gitu ya guys ya, kepemilikan media itu banyak yang dimiliki oleh pengusaha-pengusaha gitu ya, sehingga pengusaha itu juga bisa mengatur gitu ya bagaimana agenda setting yang diinginkan. Namun demikian, pers tetap dianggap sebagai alat untuk menyebarkan kebijakan pemerintah. Jadi sebaiknya walau bukan hanya dari sisi kepemilikannya saja, pers itu juga masih dianggap untuk bisa menyebarkan kebijakan pemerintah gitu ya, walaupun faktanya ya tadi selama si kepemilikan media ini tidak bertolak belakang dengan pemerintah yang saat ini sedang menjabat. Yang kedua, ada teori liberal. Teori ini menyatakan bahwa pers bersifat swasta yang mendukung fungsi membantu menemukan kebenaran dan mengawasi pemerintah, sekaligus sebagai media yang memberikan informasi, menghibur, dan
mencari keuntungan. Jadi di sini pers dianggap sebagai institusi yang independen gitu ya. Dia masih juga menggali sisi yang benar itu seperti apa dan juga bisa memiliki fungsi untuk mengawasi pemerintah. Yang ketiga, ada teori tanggung jawab sosial. Teori ini berpendapat bahwa selain pers memberi informasi menghibur dan mencari untung, juga bertujuan untuk membawa konflik ke dalam arena diskusi. Jadi sebenarnya pers ini harus bisa memfasilitasi lah ya diskusi apa yang muncul di masyarakat, mungkin ada pro dan kontra. Sebisa mungkin pers harus bisa memberikan wadah gitu ya untuk sebagai sarana untuk diskusi antar berbagai pihak di masyarakat. Teori ini mengatakan bahwa setiap orang yang memiliki sesuatu yang penting untuk dikemukakan harus diberikan hak dalam forum. Jadi tadi ya, misalnya ada pihak-pihak atau kelompok-kelompok yang ingin menyampaikan sesuatu, harus diwadahi nih oleh media. Dan jika media dianggap memenuhi kewajibannya, maka ada pihak yang harus memaksanya gitu. Tidak memenuhi, maaf. Jadi kalau media ini enggak memenuhi kewajiban untuk memberikan arena diskusi tadi, jadi harus ada pihak yang ngingetin nih, media itu harus menjadi wadah untuk diskusi dari berbagai kelompok di lapisan masyarakat. Yang keempat, ada teori komunis Soviet atau bisa dikenal juga dengan teori otoriter. Teori ini melihat penguasaan media dipegang oleh kelas kapitalis yang mengawasi fasilitas, sehingga kelas buruh tidak mempunyai akses pada saluran komunikasi. Jadi ya ini memang terkait dengan pembatasan lah ya, yang memang kayaknya pihak yang berkuasa itu berhak untuk memegang kekuasaan termasuk akses informasi media gitu ya. Kelas buruh harus mempunyai sarana komunikasi sendiri dan kebebasan pers hanya ada pada masyarakat tanpa kelas. Nah ini ya, makanya teori ini dikatakan teori otoriter pers. Selanjutnya kita akan membahas mengenai teori cyber community. Mengenai cyber community udah pernah dibahas di bab sebelumnya ya. Intinya konsep dasar terkait cyber community ini memang berkembang karena adanya teknologi gitu ya. Jadi makanya terbentuk ada cyberspace, virtual reality, virtual communities, chat room, multi-user domain dan lain sebagainya. Jadi itu yang merupakan kelompok-kelompok yang terbentuk karena adanya teknologi digital ini. Komunikasi dunia maya dalam penentuan agenda setting dan new media ini juga berlaku di cyber community. Riset komunikasi cyber seperti media morfosis, hypertext, cinta online, kecanduan internet ini yang banyak dibahas di cyber community. Jadi sebetulnya banyak teori media massa, efek media massa yang juga terkait dengan teori ini, tapi memang teori ini dilingkupi atau diwadahi dalam konteks komunikasi di dunia maya. Demikian pemaparan terkait materi 12. Apabila ada pertanyaan, silakan disampaikan di kolom diskusi. Semoga ini bisa dipahami. Tentunya memang ada beberapa contoh yang teman-teman harus baca ulang dan mungkin bisa gali dari berbagai sumber, mungkin bisa baca-baca juga dari internet. Itu saja dari saya. Terima kasih. Selamat belajar.